Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Febriawan dengan NPM 21312026. Di sini saya akan membawakan materi pengantar manajemen. Definisi dan konsep manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen itu mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan efektif. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, menetapkan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, menetapkan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memotivasi, pengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya manusia. Yang keempat, pengendalian, memantau kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan. Tingkat-tingkat manajemen, yaitu manajer tingkat atas, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan menetapkan visi organisasi. Yang kedua, manajer menengah, yaitu menerjemahkan visi menjadi tindakan dan bertanggung jawab atas unit atau departemen tertentu. Yang ketiga, manajer rendah, mengelola pelaksanaan tugas harian. Teori-teori manajemen. Yang pertama, teori klasik, dikembangkan oleh Taylor dan Fayol, menekankan pada efisiensi, spesialisasi, dan struktur. Yang kedua, teori neoklasik, yaitu Drucker menekankan manajemen berbasis manusia, perencanaan, dan fungsi manajemen. Yang ketiga, pendekatan sistem, memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks dan saling terkait. Selanjutnya, lingkungan bisnis, yaitu faktor eksternal, meliputi faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua, analisis SWOT, yaitu mengevaluasi kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats dalam organisasi. Selanjutnya, perencanaan strategis dan taktik, yaitu perencanaan strategis menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, perencanaan taktis, yaitu merencanakan langkah-langkah konkret yang mendukung strategi organisasi. Selanjutnya, pengendalian dan perbaikan berkelanjutan, yaitu pengendalian memantau kinerja dan mengambil tindakan konkret jika diperlukan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan, yaitu menerapkan metode-metode seperti Six Sigma atau Total Quality Management atau TQM untuk meningkatkan proses secara terus-menerus. Yang terakhir, yaitu saya memiliki kesimpulan bahwa materi pengantar manajemen membantu kita untuk memahami dasar-dasar manajemen dan bagaimana sih konsep-konsep ini diterapkan dalam konteks bisnis dan organisasi, serta penjelasan mendalam, contoh kasus, dan interaksi dalam kelas biasanya digunakan untuk membantu kita memahami konsep-konsep ini dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan dalam berkata. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.